kuliti substansinya salah semua yang dia ngomongin. Jadi Bang Ciko setuju nilainya 5? Setuju? Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar, Bang Ciko setuju? Menteri Pertahanan. Iya. Kira-kira sama lah. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo. Juru bicara Capres nomor urut 2, Grace Natali, menjadi perbincangan publik usai debatnya dengan Ciko Hakim di acara TV One viral di media sosial. Lucunya, analogi-analogi yang digunakan oleh Grace untuk membantah Coki Hakim tidak nyambung dengan bahasan rahasia negara. Bahkan, Ciko Hakim selaku jubir Ganjar dibuat bingung dengan keterangan Grace Natali tersebut. 1, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. 2, MIF dia tidak bisa dicapai. 3, Indonesia spending against the GDP-nya terhadap pertahanan masih 0,6%, di mana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu. Grace awalnya menanyakan penilaian 5 Ganjar Pranowo terhadap kinerja Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto. Grace seakan sedang menjebak Coki dengan menanyakan kembali alasan dasar dari nilai 5 tersebut. Ciko lalu menjawab, dasarnya nilai 5 adalah Prabowo tidak bisa menjelaskan apa-apa, MIF tidak bisa dicapai, lalu Prabowo sendiri yang menurutnya mengaku underperform. Itu 1. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu nggak gimana dia cara ngakuinya? Bang Ciko, orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada COVID, Bu Sri Mulyani nggak ngucurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Hal itu bisa dilihat dari ucapannya menyalahkan kinerja Menteri Keuangan, dan usai debat Prabowo mengeluarkan kata-kata goblok sampai tolol. Kalau kita bicara bully, Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, pakai huruf T, ya kan? Ini nggak ada. Jadi nggak ada bully. Mendengar jawaban Ciko, Grace serta-merta menjawab Ciko. Ia berspekulasi ukuran yang dipakai Ciko salah dalam memberikan penilaian kepada Prabowo. Lalu ia membuat analogi baju laki-laki dan perempuan yang membuat Ciko kebingungan menangkap maksud dari Grace Natali. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun dibuat bingung. Bang Ciko bilang salah satunya tidak bisa menjelaskan, itu menjadi ukuran Menhan dikasih angka 5. Yang paling penting tidak bisa mencapai MIF dan juga spending against the GDP-nya tidak sampai 1%. Ukuran yang dipakai itu salah. Ibarat kalau mau pakai baju gitu ya, ini baju nih kegedean, yang dipakein baju ya bajunya perempuan gitu misalnya ya, dipakein ke baju laki-laki, makanya salah. Lalu Grace mengatakan, harusnya yang dipakai untuk menilai adalah Global Power Index sebagai acuan untuk menilai, dan Indonesia menurut Grace negara dengan pertahanan nomor 13. Kontan, Coki langsung membalas, yang disampaikan Grace menurutnya menarik. Namun, pembawa acara tidak bisa menenangkan kondisi debat karena Grace dan Coki terus memberikan argumen. Yang harusnya dipakai ukurannya adalah Global Power Index, dan Global Power Index kita itu nomor 13 secara global, dan itu yang memberikan adalah lembaga internasional, bukannya seorang Ciko Hakim atau seorang capres yang sedang berkontestasi. Ada Turki dan Tunisia di sana. Dari mana? Ada Turki. Tunggu. Global Power Index ya. Tunggu. Ada lembaga internasional. Soal Global Power Index. Lembaga internasional itu ukurannya jelas, kriterianya jelas. Jadi bukan karena like atau dislike, bukan karena lagi kontestasi capres, jadi ngasih angka 5. Ini menarik. Fadil selaku moderator TV One langsung melakukan tindakan kocak, mengajak Mardhani Alisera untuk pulang karena merasa Mardhani tidak dianggap dalam debat. Mardhani hanya tertawa melihat aksi kocak Fadil. Grace lalu melanjutkan argumennya dengan menuding Coki ingin membuka rahasia negara di setiap debat. Mendapat tudingan tersebut, Coki membantah karena Grace tidak nyambung. Global Power Index menurutnya adalah riset internasional dan dipublikasi juga secara internasional. Artinya Grace dan Prabowo tidak paham hal tersebut. Dunia itu tahu, semua bisa mengakses. Artinya Pak Prabowo itu nggak tahu. Bahkan mungkin dia nggak tahu. Jadi Bang Ciko mau mengumbar rahasia negara kita dalam sebuah debat. Gimana sih? Global Power Index itu kan riset negara asing yang melakukan. Artinya dia mengetahui. Ada ukuran-ukuran dong, bukannya berapa apa yang kita belanjain. Masalahnya Pak Prabowo nggak tahu. Namun saat Grace dicecar, kenapa Prabowo tidak langsung menjawab data saat debat, malah membawanya keluar yang debat, Grace seperti gelagapan. Jawabannya mendadak terpatah-patah. Ia lalu menjawab dengan mengkambing hitamkan serangan Anies Baswedan yang membuat Prabowo kaget dan lupa data debat. Tadi sempat terpotong. Kenapa tidak dikeluarkan atau tidak disampaikan saja pada saat itu juga di forum debat tersebut begitu? Kenapa malah lebih banyak luar forum? Tadi Mas Mardhani kan bilang ingin disampaikan di forum. Saya rasa Pak Prabowo itu mungkin beliau ini mempersiapkan diri dengan baik, sudah siap untuk
presentasi menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis. Nampaknya beliau tidak menduga bahwa dia itu akan diserang dengan banyak hal yang sifatnya tidak benar datanya, begitu ya. Di akhir debat, Grace mencoba memuji sifat Prabowo yang memiliki hati lembut, lalu menyamakannya dengan Sujiwo Tejo. Meski luarnya garang, tapi hatinya lembut seperti sutra. Hal tersebut langsung dibantah oleh Mardhani Alisera. Jika Prabowo memiliki hati lembut, tentu ia tidak akan berkata goblok, tolol, dan menyamakan manusia dengan binatang. Malah hal tersebut tidak gentleman sebagai seorang pemimpin. Iya, mungkin memang ternyata ya, Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali, Mas Jiwo. Sama kayak Mas Jiwo. Dari luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Nih. Saya kasih catatan bab lembut ini. Iya. Karena setelah debat tiba-tiba bicara di forum-forumnya ada kata goblok, ada kata gimana binatang aja. Kalau ya buat saya itu tidak lembut. Dan enaknya itu harusnya kata Mas Anies kalau mau menyampaikan di forum debat, jangan di forum di luar debat. Jadi justru nyun sewu, jadi tidak gentleman. Dan kita harus melihat, kita harus setuju bahwa debat kemarin tidak ada kita mendapatkan manfaat apapun. Dan kalau misalnya dibilang kenapa sih Pak Prabowo seakan-akan menjadi jubirnya Pak Jokowi, saya rasa wajar karena dia bagian dari kabinet. Iya dong, itu kan ya bagian dari kabinet gitu loh. Usai debat ketiga Pilpres 2024, terjadi perdebatan sengit antara jubir calon presiden nomor urut 2, Sheryl Tanzil, dengan jubir capres nomor urut 1, Abu Usama Abdul Aziz. Lucunya, Sheryl mempertanyakan kenapa Anies Baswedan tidak membagikan juga tanahnya kepada personil TNI yang tidak mempunyai rumah. Kontan saja, statement tersebut membuat ancor CNN Indonesia dan narasumber tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu ya kenapa Anda sebagai anchor dari tadi berusaha meminta kedua orang ini untuk, iya berarti spesifik dong, ini menyerang ini. Itu berarti Anda sudah berasumsi dan berusaha melit opini. Tapi saya begitu mengkonfirmasi ya? kepada Anda. Iya, jadi begini, saya rasa itu di situ kan, bukan saya rasa ya, tapi memang jelas statementnya tidak menyebutkan salah satu paslon pun. Dan tadi kalau Mas bilang di Amerika lebih brutal, tapi lebih brutal juga mereka membedah visi misi. Awalnya, Sheryl sempat menegur ancor CNN Indonesia karena ia menilai pembawa acara berat sebelah dalam dialog. Sang pembawa acara tidak mau disalahkan. Mbak Sheryl, Anda diberikan hak jawab. Sheryl juga sempat mengatakan pada debat capres kemarin, masyarakat tidak mendapatkan manfaat apapun. Ia juga mencoba membenarkan Prabowo yang selalu kampanye soal pencapaian Presiden Jokowi. Alasannya, Prabowo adalah bagian dari kabinet Jokowi. Sebaliknya, usai debat capres 2024 kemarin, Jokowi pun seakan menjadi jubir dari Prabowo. Ia menganggap itu hal yang biasa. Gitu ya. Dan kita harus melihat, kita harus setuju bahwa debat kemarin tidak ada kita mendapatkan manfaat apapun. Dan kalau misalnya dibilang kenapa sih Pak Prabowo seakan-akan menjadi jubirnya Pak Jokowi, saya rasa wajar karena dia bagian dari kabinet. Iya dong, itu kan ya bagian dari kabinet gitu loh. Yang menarik saat membahas isu ketimpangan kesejahteraan anggota TNI, ia mempertanyakan kenapa Pak Anies tidak mau membagikan tanah kepada TNI. Dan kalau misalnya ditanya menyerang pribadi, ya tentunya ada menyerang pribadi. Misalnya gini, ketika dia mengatakan Anda punya tanah sekian luas, sementara begitu banyak anggota TNI yang belum mempunyai rumah. Nah pertanyaan saya, Pak Anies juga punya tanah banyak juga kan, apakah dia mau merelakan untuk TNI? Dan kalau misalnya Pak Prabowo mau menyerang pribadi, sebenarnya bisa membandingkan dengan bagaimana kinerja Pak Anies ketika menjalankan Jakarta. Mendengar Sheryl yang sudah mulai tidak nyambung dengan tema dialog, jubir Anies Baswedan, Usama menjawab hubungannya apa Menhan dengan Pak Anies yang rakyat biasa. Lalu ia berterima kasih kepada Sheryl karena diingatkan soal warga Kampung Bayam yang terkatung-katung karena izinnya ditahan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mau Pak Anies membagikan tanahnya untuk TNI. Pak Anies bukan Menhan. Pak Anies tidak ngurusin hal seperti itu pada saat itu. Ini nggak nyambung Gini, jadi. Nggak nyambung. Terus saya diingatkan. Saya sekali beri saya kesempatan dong. Tadi saya sudah memberikan kesempatan. Boleh dong saya bicara. Hak saya masih ada di sini. Jadi terima kasih juga diingatkan Kampung Bayam, Mbak. Sampai sekarang Kampung Bayam masih belum bisa mendapatkan haknya untuk warga di sana. Pak Anies sudah membangunkan bangunan yang sangat bagus, tapi Pak PJ Gubernur sampai hari ini tidak pernah memberikan kunci kepada mereka. Di sesi terakhir dialog, Sheryl sempat meminta dukungan argumen kepada pengamat politik Ray Rangkuti soal debat Anies Baswedan versus Prabowo. Namun, jawaban Ray Rangkuti malah menohok. Ia mengatakan, panggung debat bukan panggung untuk berjoget-joget. Pak Anies kan mengatakan bahwa karena Anda punya tanah yang besar, sementara TNI banyak yang belum punya lahan tinggal. Sebenarnya bisa kita analogikan juga kan. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau menggunakan data-data itu. Persoalannya kenapa Pak Prabowo tidak melakukannya. Karena memang itulah forumnya. Jadi forum debat itu bukan forum joget. Itu perlu harus kita ketahui itu. Forum debat itu adalah forum saling menanyakan.
masa lalu orang, klarifikasi terhadap tindakan orang, visi orang, mencocokkan antara visi dengan background seseorang, merasionalisasi visi orang dan sebagainya, termasuk di dalamnya tentu mengkampanyekan sisi positif dari dirinya. Usama juga memberikan kritikan kepada Prabowo yang membawa masalah debat keluar ring debat dengan mengatakan kata-kata kasar. Awalnya Ancor ingin memutar pernyataan Prabowo yang kasar tersebut. Namun Usama meminta kru CNN Indonesia untuk tidak memutar karena bisa membahayakan generasi muda. Setelah debat yang katanya seorang patriot dan pemberani itu yang katanya Pak Anies nggak boleh ngomong etika. Tadi pagi kita lihat beliau sangat berbicara kasar, Mas. Apa Di belakang forum. Ada saya dibilang lahan, kira kurang lebih gitu. Masalah lahan, terus di terakhir dia bilang, Anda ini pintar apa? Nit. Saya nggak bisa sebutkan di sini karena itu tidak pantas disebutkan oleh seorang calon pemimpin negara. Nggak bisa. Kalau saya saran jangan CNN tayangkan video itu, kan itu sangat berbahaya bagi generasi kita menuju ke depan. Tapi Saya mohon dengan sangat Bukan ingin selamatkan membela generasi ya. kita menuju ke depan. Jangan tayangkan video itu, dan kalau bisa video itu kita hapuskan lah. Oke.